Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita pertemuan ke 9 ya, pertemuan kedua setelah UTS. Hari ini kita akan bahas masalah untuk membuat form edit ya. Kita akan bahas untuk membuat form edit dan delete sekalian ya, karena codingnya nggak banyak untuk edit dan delete. Tapi yang banyak itu tambahannya ya, kayak browse segala macam. Ya, eh, sebelum ke form edit, kita ada sedikit penambahan di form browser ya. Pastikan jalan running dulu gitu ya. Pastikan form browsernya running seperti kemarin. Seperti saya tunjukkan kemarin itu running seperti yang saya presentasikan. Nah, kalau itu udah running, baru dimodifikasi gitu ya. Dimodifikasi, ditambahin sedikit. Nanti saya tunjukkan apa aja yang perlu ditambahkan ya. Itu tujuannya supaya bisa ngelink. Oke, sebelum kita mulai, saya praktekkan dulu hari ini apa aja yang mau kita buat gitu ya. Ini saya praktekkan dulu. Oke, lumayan lama. Oke, masih running ya. Laptopnya udah panas. Nah, ini udah mulai running. Untuk manualnya udah saya share di e-learning ya, bisa di-download sambil dilihat. Hmm, dan coding-codingnya juga udah saya share di sana. Nah, jadi hari ini kita akan membuat form seperti ini ya. Membuat form seperti ini. Ya, di sini ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, ada tombol cari, ya. Kemudian ada tombol edit dan ada tombol hapus, ya. Nah, alurnya pertama kalau kita mau edit atau kita mau hapus data, kita klik cari dulu. Kita cari data dulu. Klik cari. Nah, keluar datanya seperti ini, ya. Di saya ada database-nya ada dua data. Jadi ini keluarnya ada database. Kalau kita pilih ini nama Nur, alamat Bekasi. Nah, ini 1212 namanya Nur, alamatnya Bekasi, tampil di sini. Nah, baru kalau kita mau edit di sini, misalkan Bekasi Timur, ya, kita edit. Oh, ini masih tampil ini ya. Klik OK, data sudah dirubah. Oke. Nah, kita cari sini. Nah, nih, Nur Bekasi Timur sekarang. Itu ya. Kalau kita yang Nur Hadi, ini Nur Hadi, ini Cikarang. Ya, misalkan mau kita hapus sekarang. Kita hapus. Kita cari. Nah, udah hilang yang Nur Hadi, tinggal yang Nur aja. Jadi itu ya, itu form yang akan kita buat. Ini saya namakan form pertama ya, form edit pertama.
kita nanti ada dua model deh untuk form edit dan hapus. Ya, semoga nggak pusing. Jadi ini form yang pertama, nanti tinggal pilih mau pakai yang form yang mana, yang model pertama atau model kedua gitu ya. Saya akan ajarin dua-duanya, semoga waktunya cukup aja sampai sebelum UAS. Ya, jadi ini form edit pertama seperti itu alurnya. Jadi kita klik cari datanya, kita cari dulu datanya, kemudian kita klik, ini kita klik. Jadi ini yang diklik NIM-nya ya, berdasarkan NIM. Jadi primary key-nya itu NIM, kita klik NIM-nya, nah tampillah sini datanya itu. Ya, baru kita mau edit atau kita hapus. Itu ya. Itu outputnya yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, kita mulai membuatnya. Jadi pertama, sebelum kita buatin edit, kita ada modifikasi sedikit untuk form browsernya. Ya, bentar saya lihat di ini deh, biar kita sesuai dengan manual booknya aja. Temuan ke mana belum ada ya. Kalau mau ada komen atau saran di chat grup aja ya, grup WA. Saya di kalau di YouTube agak ribet bukanya. Oke, ini modulnya yang udah saya share di e-learning. Jadi pertama, pada NIM, nih, pada NIM ini ada perubahan nih. Teksnya diganti dengan select, comment name-nya diganti dengan select, data text field-nya NIM. Pastikan itu ya. Jadi pada apa namanya field NIM itu teksnya diganti dengan select, comment name-nya diganti dengan select, data text field-nya diganti dengan NIM. Ya, jadi di sini ya, edit kolom. Nah, ini NIM. NIM ini pastikan diganti dengan ditambahin ya. Kalau belum ada, klik select. Kemarin kita ketik ini NIM kalau nggak salah. Ganti dengan select seperti ini, huruf kecil. Kemudian common name, nih select ya. Kemudian pastikan data text fieldnya NIM. NIM ini sesuai dengan yang di tabel ya. Kalau fieldnya namanya NIM ya NIM. Kalau namanya uh, nama ya nama gitu ya. Jadi ini sebagai primary key-nya kita bikin NIM ya. Ini sesuainya dengan tabel database. Nah, kalau yang command name ini pastikan seperti ini tulisannya, select huruf kecil, text huruf kecil. Ya, ini tujuannya untuk apa? Untuk supaya tadi tuh kalau diklik, oh saya close ya. Kalau diklik dia langsung bisa ngeling gitu ya. Diklik tombol tadi kan kita klik tuh yang name-nya, langsung dia buka form lain gitu. Ya, itu yang pertama yang perlu dirubah di sini name-nya. Ya, kemudian yang kedua tambahkan template field nih, template field. Jadi tambahin yang ini nih. Kemarin kan kita cuma ini aja ya, 1, 2, 3, 4. Tambahin satu lagi template field. Ini nggak usah dinamain. Ketik aja footer text-nya ganti dengan ini, LBL name. Ya, jadi yang baru ini. Sebelumnya ini kan nggak ada nih. Ini klik sini, klik add. Nanti dia nambah ke sini itu. Ya, kemudian footer text-nya diganti LBL name. Visible-nya tulis false. Tujuannya supaya dia nggak tampil. Ini sebagai hanya tambahan aja. Ini tambahan untuk memberikan nilai NIM. Jadi template field ini nanti di dalamnya itu nilai value-nya NIM. Ya, kalau NIM-nya 112 nanti template field ini 112 itu. Ini supaya ini sih sebagai bantuan aja. Sebagai bantuan, sebagai akal-akalan lah supaya kita mendapatkan nilai NIM gitu ya. Kenapa nggak di NIM aja, nggak di sini gitu. Di sini agak ribet.
ya. Karena ini sebagai button nih, button sebagai button field kan. Ya, jadi supaya mendapatkan nilai kita bikin field baru, ya nanti nilainya jadi name gitu. Oke ya. Nah, jadi itu aja yang tambahkan ini template field, kemudian namanya ini LBL name visible false supaya dia nggak tampil gitu ya. Kalau udah diokein, nah kalau udah ditambahin kita ke edit template ya, ke edit template. Kemarin kan yang nama sudah, alamat sudah, tanggal lahir sudah. Nah sekarang yang kolom 4 nih, yang baru kita buat tadi nih. Ini klik sini item template. Nah ini tambahkan LBL name label ya, tambahkan label ke sini. Ini label, tarik ke sini label, ini label nih. Kemudian ini di modul nggak ada ya, sambil dicatat aja kalau nggak diperhatiin. Ini nama ID-nya namanya LBL name ya, LBL name atau bebas lah. Tapi kalau nggak mau pusing ya sama aja sama saya namanya LBL name. Ya. Kemudian teksnya mau nggak, itu aja ya. Jadi LBL name, ID-nya LBL name, ini perlu supaya buatnya karena nanti ini masuk ke coding juga. Mari kita namain itu. Kemudian di sini kita kasih value. Jadi data binding, ini teks. Nah ini value-nya, eval ya. Eval buka kurung kutip 2 name. Name ini nama fieldnya kutip 2 tutup kurung. Jadi tambahin itu. Tujuannya supaya kita bisa nge-link gitu. Sini ya. Ini udah. Ini ya, ini udah. Nah ini tambahkan eval. Kamu tinggal copy ini aja, ganti nama fieldnya apa itu. Oke, kalau udah diokein, ini ditutup. Nah, itu tambahannya untuk desainnya ya. Kita emang sekarang agak ribet mainnya karena ada desain, ada coding juga itu. Ya nggak apa-apa lah, sambil belajar-belajar pelan-pelan. Oke, desainnya sampai itu tambahannya untuk desain. Sekarang kita codingnya. Ya, sekarang kita codingnya ada penambahan codingnya untuk yang browser ya. Kita ngomong yang browser dulu nih, yang form browser. Yang kemarin udah dibuat. Kalau yang udah buat, kalau yang belum buat, dibuat dulu. Pastikan itu jalan dulu itu. Baru bisa melangkah ke selanjutnya. Kalau form browse-nya belum bisa jalan, jangan jangan lanjut ke sebelumnya dulu. Nanti bisa kacau. Makanya kita step by step tuh harus diikutin gitu. Ya, pastikan form browse-nya jalan. Kalau udah jalan baru kita lanjutkan ke step selanjutnya itu. Nanti kalau belum jalan ada error, kalau udah nyerah nanti setelah ini mungkin kita bisa diskusi di mana errornya itu ya. Oke, tadi udah desainnya, sekarang kita tambahkan codingnya. Codingnya kita tambahkan di sini. Ini klik 2 kali. Nah, di sini nih. Saya nama gridnya grid view 1. Eventnya ini. Selected index change. Change. Ya. Jadi, tambahkan coding di event ini gitu. Coding berarti dari sini ya. Ini nggak perlu ditulis kan dari sini. Dari sini sampai sini. Oke, akan saya jelaskan coding apa ya codingnya ya. Bikin variabel namanya name. Ini sebenarnya sih nggak usah, tapi tambahan aja sih nggak apa-apa. Dia select cell 0 ya. Jadi bikin variabel namanya name. Itu ya ngambilnya dari grid view 1 di selnya 0. Jadi kalau dilihat kita sel 0 tuh ini. Ya, sebenarnya sini ini jangan ya. Ya, 0, 1, 2, 3 gitu. Ya. Kemudian bikin session. Session browse nim, mahasiswa nim atau apa ini bebas namanya apa. Ya.
Taruh ini kita kemarin udah bikin itu ya. Oh belum. Oke, bikin session namanya ini. Ini nama session. Kemudian bikin name. Bikin variabel namanya vName ya. Variabel name. Ini grid view, LBL name seperti ini. LBL name ini yang tadi tuh. Yang dari apa namanya grid view tadi yang baru kita buat LBL ya. Yang ini nih. Ya, jadi kalau ininya namanya LBL name, nah di sini LBL name gitu. Jadi sesuaikan nama yang tadi itu, ya. Kemudian jika sessionnya browse mahnim ini nggak ada atau sama dengan kosong, ya jadi kalau nilainya nggak ada atau kosong ini udah pasti kosong kan, jadi kita buat kosong nih. Ini kita bikin sessionnya kosong, makanya kalau dia bacanya kosong, maka session browse name sama dengan vname. Jadi nilainya ini sama dengan nilainya vname. Nilai vname itu apa? Nilai vname itu ini, LBL name. LBL name itu tergantung. Kalau 112 berarti LBL name-nya 112, berarti nilainya session ini sama dengan 112 gitu. Ya. Jadi intinya di sini adalah kita bikin session, kemudian session itu kita kasih nilai dengan vname. Vname itu nilai dari name. Gitu ya. Coba aja dulu dipraktekin, nanti sambil dicoba-coba pasti baru paham gitu. Kemudian respon reindex form edit. Jadi kalau ini udah jalan di sini, ini artinya untuk membuka form edit gitu ya. Tadi kan kalau kita klik name langsung ke form edit kan. Nah, inilah dia codingnya untuk membuka form edit, form selanjutnya. Gitu ya. Jadi ini coding ini adalah coding untuk membuka form edit. Kalau saya namanya form edit, frm edit titik aspx. Nah, kalau kamu namanya form edit ya ketik form edit titik aspx gitu. Ini nama sini nih. Nama nih. Ini ya. Nanti yang akan kita buat namanya form edit. Ini yang perlu kita buat ya. Jadi nanti sesuaikan dulu. Kalau namanya nanti form edit, ya jadi namanya form edit gitu. Nih. Jadi ini adalah kita akan membuka form edit gitu ya. Ya sementara ketik seperti ini dulu aja form edit. Nanti kalau kamu misalkan ketik frm edit, nanti kalau kamu namanya form edit ya ganti dengan form edit di sininya gitu. Ya, oke. Itu udah codingnya di change. Kemudian ini ya coding yang tadi. Oke, cukup untuk yang form browser penambahannya itu aja. Jadi penambahannya tadi ada di desain nambahin template field ya. Kemudian kasih nilai itu desainnya, kemudian kasih codingnya di event selected index change ya di sini. Ingat, ini ada dua, ada yang changing, ada yang change. Berarti yang change ya, jangan yang changing. Ini ada dua nih, jangan salah. Kalau salah ke sini ya nggak berjalan. Pastikan yang ini tuh, indeksnya. Baru diketik codingnya. Oke, itu yang untuk browse. Sekarang kita ke form edit. Form edit saya udah buat ya. Jadi samalah, ini udah tahu kan ya bikinnya. Ini pakai table dulu, table dibagi, ini ada dua kolom, satu dua ya. Kalau saya namain ini text name, ini text nama, ini text alamat, ini text tanggal lahir. Ini namanya CMB cari, ini namanya CMB edit, ini namanya CMB hapus, gitu ya. Terserah mau sesuai dengan nama saya atau beda nggak apa-apa. Ya, jadi bikin form seperti ini, dikasih nama. Saya nggak perlu praktekkan lagi bikin formnya karena kan udah tahu kan ya. Udah beberapa kali kita bikin form, jadi saya nggak perlu praktekin lagi dari awal. Tinggal dibuat aja form seperti ini. Nah, kalau ini udah jadi,
Ada beberapa coding yang harus kita masukkan. Ini banyak codingnya karena banyak tombol. Ya, semangat. Oke, pertama yang kita masukkan codingnya di load, di form loadnya edit. Ini ya, ini lumayan banyak codingnya. Nah, nih form load ya. Jadi di form edit ini di load ya. Ya, jadi ini kita pertama untuk form edit kita tambahkan coding di sini di page load. Ya, codingnya lumayan nih banyak. Jadi pertama if not is postback then, jadi gini intinya kita adalah, saya jalanin dulu ya biar enak jelasinnya. Nah ini kita pertama kan masukkan coding di from load ya. Di from load tujuannya apa? Supaya nilai di sini ada data tadi kan. Nah, supaya ada data nih. Ini kan kalau ini load nih, pertama ini load. Ini kalau kita klik cari, kita klik ini, nah dia load lagi kan, dia load lagi. Nah, kalau sekarang keluar data gitu. Artinya sebenarnya sih form edit ini dia selalu ngeload, selalu baca coding load gitu. Cuma tinggal kondisi aja kalau dia ngeloadnya pertama karena belum ada data, maka dia ngeblank gitu ya. Tapi kalau kita klik cari, kita pilih datanya, dia ngeload lagi kan. Nah, dia ada datanya karena dia ada datanya gitu. Ya, beda tadi. Sebenarnya sih loading loading pertama tadi dengan loading yang kita setelah kita klik cari itu sama-sama baca coding. Tapi loading pertama tadi karena ada data makanya blank gitu ya. Nah, karena kemudian loading yang kita klik cari, tombol cari ini, kalau dia ada data maka keluar data gitu. Itu intinya sih sebenarnya. Jadi intinya setiap yang load dia baca coding ini gitu. Ya, selalu baca coding ini. Gitu ya, itu yang perlu dipahami. Ya, ini saya praktekin lagi ya. Ini saya jalanin. Nah, ini, oh ini malah session ya, masih baca session. Harusnya blank tadi kan. Ya, jadi intinya uh, load pertama itu blank karena dia nggak ada data. Nanti kita clear dulu deh sini nih. Kayaknya harus di clear di sini nih. Kita tambahin di sini dulu ya. Wah, nanti jadi error. Oke deh, sebentar lagi dulu deh, nggak usah tambahin. Ya, sebentar lagi dulu aja codingnya. Ya, jadi intinya ini selalu dibaca setelah dia ngeload, ngeload pertama ataupun ngeload setelah diklik coding cari gitu ya. Nah, ini saya jelasin sedikit codingnya. If not is postback, artinya kalau dia di back gitu ya. Jadi kalau di apa namanya web browser ini ada back nih. Nih back ini ya, forward, backward gitu ya. Jadi kalau dia di back, dia tetap baca coding ini juga itu. Makanya kita menggunakan coding ini ya. Kemudian kita bikin variabel penim, dia sebagai string. Kemudian kita baca session. Ini untuk baca session. Kalau nama session tadi kan ya, browse mahnim ya. Kalau dia kosong atau dia nggak ada, maka dia penim sama dengan blank gitu ya. Nih. Else kalau dia ada data, maka penim sama dengan uh, session, nilai session ini gitu. Ya. Ini untuk memastikan aja sih kalau penimnya itu ada data, datanya ini. Kalau dia nggak ada data ya udah dia blank aja gitu. Ya, intinya sih itu.
Kemudian kita bikin nih koneksi, ini sama sih ya seperti form carinya di vb.net sih saya pikir. Ya, bikin koneksi CMD segala macam, kemudian nah ini SEL select bintang pro mahasiswa where name sama dengan penim. Ya, jadi ini akan menampilkan data dari tabel mahasiswa di mana NIM-nya sama dengan penim. Jadi nggak semua ditampilin ya. Jadi yang ditampilin itu berdasarkan NIM-nya apa itu. Ini kan yang tampil sini kan mana tadi saya close ya. Saya tutup aja deh. Nih, tampil ini ya. Jadi untuk coding ini untuk menampilkan satu field gitu ya, berdasarkan NIM-nya apa gitu. Ini yang select ini. Ya, jadi ini nama tabelnya, ini nama fieldnya, kemudian fieldnya sama dengan nilainya apa, penimnya itu. Kalau kita pilih 1212, maka penim 1212, maka keluar datanya. Gitu ya. Kalau datanya nggak ada, ini if RD has row sama dengan 0 atau nothing, maka nggak ada respon dan diem aja langsung ke else, langsung ke if, jadi nggak mau ngapain itu. Jadi kalau nggak ada data dia blank, kayak tadi kan pertama kali ngeload kan dia nggak blank karena dia nggak ada data. Ya. Else, jika ada data, maka RD-name oh ini baca dulu. Jadi kalau NIM-nya di database ini berarti ini dari database ya. Nilai tabel di database. Jadi kalau NIM-nya di database-nya dia nilainya DB0 atau nilainya kosong, maka TXT-NIM yang kosong. Ini sih sebenarnya tambahan. Kenapa dibikin kondisi seperti ini? Karena kalau nggak dibikin kondisi seperti ini, dia kalau DB0 dia akan error programnya itu akan debug ya supaya nggak debug nggak debug nggak debug gitu ya, makanya kita kasih kondisi seperti ini. Kalau dia DB 0 maka dia tes ini dengan kosong ya. Sekali lagi ini untuk kondisi aja untuk supaya nggak apa namanya, kalau biasanya kalau data itu nilainya 0 dia akan error. Makanya kalau dia nilainya 0 kita rubah menjadi blank. 0 sama blank beda ya. Kalau 0 benar-benar nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau blank ya datanya blank, nggak ada data. Jadi beda ya antara 0 dengan blank ya. Nah, kalau field name-nya ada data, maka text name sama dengan fieldnya name, nilainya name-nya apa gitu. Ini nilai field name-nya apa. Terus semua kita kan ada 4 ya. Ini ada 4, ada name, nama. Ini sama sih sebenarnya Pak ya. Sebenarnya banyaknya di sini doang sih, sebenarnya diulang-ulang. Tadi kan nih fieldnya name, field name itu yang ini ya. Saya kan ada pakai nih, ada fieldnya namanya name, nama, alamat, tanggal lahir gitu ya. Nah, ini kita bikin 4. Yang ini name, kemudian nama, alamat, kemudian tanggal lahir. Sampai sini sih cukup sebenarnya. Nah, ini biasanya tanggal lahirnya agak ribet. Kadang-kadang tanggal lahir itu dibaca, data file nilai awalnya itu dibaca dengan ini gitu. 0101. Kalau dia kosong tuh dia value-nya diganti. Ini ya hasilnya itu. Kita bikin lagi kondisinya. Kalau tes lahirnya nilainya ini, maka tes lahir sama dengan kosong. Gitu ya. Ini sih tambahan sih. Ini supaya nggak error saya bikin kondisi lagi seperti ini. Nah, ini sih sebenarnya boleh ikutin boleh enggak sih. Tapi kalau ada error di tanggal lahir ya bikin aja coding seperti ini. Jadi ini sih buat supaya protect aja supaya baca tanggal lahir. Kadang-kadang tanggal lahir itu defaultnya datanya ini. Maka kalau dia dikosongin itu keluar ini gitu. Makanya supaya nggak keluarnya ini, kalau kita bikin seperti ini kondisinya. Kalau dia datanya ini, maka dia akan nilainya kosong.
ya. Else, nah ini kita bikin formatnya seperti ini, YYY, MMM, DDD. Ya, oh ini perlu diketik ya, ini diketik aja deh tambahan, karena di sini ada merubah format nih. Jadi formatnya selalu tahun, bulan, tanggal. Untuk ini emang agak ribetnya di tanggal lahir. Lagi coba aja deh tanggal lahirnya emang agak ribet. Karena dia formatnya beda-beda kan, ada yang Indonesia, ada yang Inggris. Itu yang bikin masalah biasanya kalau bikin program tuh yang susah tuh dibikin di tanggal lahir gitu. Ya, ini if-nya banyak banget, jangan salah. Ini yang if-nya, ini, kemudian yang di atasnya gitu. Jangan yang kurang ya. Kalau dibuka dengan if, kalau ditutup dengan if. Oke, ini untuk yang load ya. Untuk yang load, oke kita lihat manualnya deh. Biar sesuai dengan manual. Ini buat form edit, bikin desainnya seperti ini. Kemudian masukkan coding pada event load. Ini tadi yang barusan. Kemudian masukkan coding pada tombol edit. Oh, tombol find belum ya. Oh, saya yang lupa nih. Kita tombol find-nya dulu ya, nanti saya revisi deh ini manualnya. Nih, tombol carinya dulu, coding dicari. Oh, cari cuma ini doang, codingnya nggak banyak. Jadi di ini bisa dicatat nih, karena nggak ada di buku pak, di apa namanya, di materi ya. Nih, ini tombol cari, ini ketik respon titik redirect buka kurung, nama formnya apa, nama form browse ya. Kalau saya nama form browse ini. Kalau kamu apa ya diganti dengan nama kamu apa namanya itu. Pastikan ini titik ASPX ini ikut gitu ya. Nih, kalau saya pakai yang ini kan. Ya, itu nggak banyak form carinya, hanya itu aja coding cari. Kemudian yang edit, edit. Nah ini update ini baca ke modul ya. Update ini baca ke modul, update. Ini kan kalau kita klik go to definition, nih ambil sini kan. Ini kan modul nih, baca ke sini dia. Ini kita terima aja ya, biar jangan keluar apa namanya, pesan 2 kali ya. Ini juga kita hilangin aja. Oke ya, kita balik lagi ke codingnya. Oke, sekarang yang ini yang edit, edit. Update sini kan dari modul, kemudian ini query-nya. Update mahasiswa, nama tabelnya set nama dengan tc nama, alamat dengan tc alamat, tanggal lahir dengan tc tanggal lahir, where, name sama dengan tc name. Ya, ini saya udah paham ya. Jadi ngupdate data mahasiswa, tabel mahasiswa, di mana fieldnya nama diganti dengan tc nama. Tc nama itu ini kan. Nih, nama, alamat diganti dengan tc alamat. Ini nilainya apa? Maka fieldnya alamat di luar dengan yang ada di sini. Ini nilainya apa? Maka field tanggal hari diganti dengan ini. Gitu ya. Kemudian ini bikin pesan aja. Data sudah berubah kalau berhasil. Kalau ini berhasil, sukses, maka akan keluar pesan ini.
Ini sama kayak insert lah, kemarin kan insert sama. Bedanya hanya di sini aja query-nya. Kalau insert kemarin kan insert, kalau yang update ini update. Jadi nggak terlalu banyak codingnya untuk ini, karena kita udah menggunakan modul. Ya. Kemudian hapus. Nah ini codingnya hapus. Delete, delete itu dari modul juga. Ya, kalau kita klik go to definition, ini modul, ini delete, nilainya ini sama. Sebenarnya sih insert, update, delete itu di modul sama. Itunya ya, baca koneksi ini gitu. Bedanya tuh cuma di message doang nih, message box-nya doang beda. Kalau dihapus ya data sudah dihapus. Kalau update, data sudah diedit. Gitu. Ya, kalau insert, read, data sudah disimpan. Sebenarnya sih semua ininya sama semua gitu. Ya, oke. Kemudian query-nya delete from mahasiswa, tabel mahasiswa, where name sama dengan txt name. Jadi dia menghapus data ya mahasiswa, name sama dengan where name sama dengan apa itu. Kalau dihapuskan name sama dengan 1, 2, 3, 4 berarti satu baris ini kita hapus. Kalau ini berarti ini hapus itu. Ini tadi udah kita hapus ya, saya copy lagi deh. Waduh jadi lama ya. Kita tambahin lagi. Oke, oke, udah cukup codingnya sampai itu aja. Jadi codingnya ada di load, ada di form cari, ada di tombol cari, ada di tombol edit, tombol hapus. Oke, sekian ya untuk materi ini.